Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memasuki ibadah kita minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah serta dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bila Tuhan mengizinkan kita sesaat merasakan berbagai penderitaan seperti wabah, penyakit pandemi COVID-19 sekarang ini, hingga kita harus beribadah di rumah, percayalah kepada firman-Nya, berdoalah memohon pertolongan-Nya, dan mengucap syukurlah atas curahan berkat, karena hanya dalam pemeliharaan Tuhanlah hidup kita akan selalu dicukupkan. Oleh karena itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita, bersekutu kepada Tuhan untuk menaikkan syukur kita padanya di dalam doa dan pujian melalui ibadah minggu kita saat ini. Kita menyanyikan nomor 815 ayat 1 sampai 3.
Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita puji Tuhan, marilah kita bernyanyi. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upawan yang bukan gembala dan yang bukan memilih domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-dombanya itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu." Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, dengan rendah hati kami bersujud di hadapan-Mu, memohon berilah kasih karunia-Mu bagi kami. Isilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, dan firman-Mu berdiam dalam hati kami, agar kami mampu berperilaku baik dan benar di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya. Sebagai pengganti data kitab yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 ditambah dengan 18.
Demikian tertulis. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan firman-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Kita bernyanyi. Karena dosa dan pelanggaran kami, saat ini kami dilanda ketakutan. Ampunilah kami ya Tuhan. Saat ini kami merendahkan diri hari ini kepadamu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengizinkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang
melainkan engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan anakmu Yesus Kristus. Kesombongan, memegahkan diri dan membeda-bedakan satu dan yang lain. Seringkali kami tidak bisa menjadi sahabat yang berpikir untuk membuat keadilan dan kesatuan di tengah-tengah kami. Tuhan, tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Kami mengaku betapa sering kami merasa diri hebat dan bergantung kepada pengetahuan dan kepintaran kami sendiri. Sering sekali teman, koneksi atas dan relasi menjadi ilah baru bagi kehidupan kami. Kami lebih mendengar suara mereka daripada perintah-Mu. Kami lebih menaati mereka daripada Engkau. Kami bahkan sering mendoakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Allah, berbaliklah dari murka-Mu kepada kami. Kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yeah.
Nats epistel minggu hari ini tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 8 sampai dengan 12. Mari kita membacakannya secara responsoria. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukannya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi.
Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat setiap berkat dan berkat yang diberikan kepada kami. Di mana Tuhan pada hari ini kami akan melakukan ibadah singkat kami. Biarlah tangan Tuhan yang selalu memberkati ibadah kami dari awal hingga pertengahan sampai akhir. Biarlah tangan Tuhan yang selalu memberkati kami. Bapa di dalam surgawi, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang memberkati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengar dan melaksanakan setiap firman di dalam diri kami. Kami berdoa melalui terang Yesus Kristus kami. Amin. Firman Tuhan di Minggu 17 setelah Trinitatis tertulis di Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak mempunyai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan benar. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangmu dan daging dari dagingmu. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya terancam, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi firman-Mu menjadi Biarlah Tuhan selalu menyertai kita di masa pandemi COVID-19. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema pada Minggu 17 setelah Trinitatis bertemakan setara di hadapan Tuhan. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna
dari semua ciptaan Allah. Manusia berakal budi dan beradab, dan itu justru menjadi kelemahan manusia yang mudah tergoda sehingga ia jatuh ke dalam dosa. Tuhan tahu akan kelemahan Adam dan membuat seorang penolong yang berkaitan dengan tugas yang telah diberikan kepadanya. Dan Allah juga berfirman kepada manusia dengan kata tidak baik. Ketika ia berfirman tidak baik, inilah yang berkaitan dengan tugas yang telah Allah percayakan di ayat ke-15, di mana Allah berfirman kepada Adam untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Ungkapan menunjukkan Adam tidak dapat memelihara dan memenuhi seluruh tujuan Allah baginya. Ternyata dia membutuhkan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Meskipun manusia dikatakan sia-sia begitu, ada 9 kekuatan. Dikatakan memiliki kekuatan yang luar biasa. Semua manusia memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Tetapi ingatlah bahwa manusia siapapun dia, sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, pasti tak akan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan sendiri jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Setiap orang Kristen juga ditentukan Allah untuk memenuhi satu tujuan yang telah Ia tetapkan. Setiap orang percaya yang telah ditebus Kristus adalah miliknya. Bisa kita lihat di Efesus 2 ayat 10, di mana dikatakan firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maka Tuhan berhak mengatur seluruh jalan hidup kita dan mengarahkan kepada tujuan hidup yang dikehendaki Allah. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudariku, tujuan Allah bagi kita itu beragam-ragam. Tetapi fokusnya hanya satu yang menjadi saksi Kristus. Karena keterbatasan kekuatan dan kemampuan kita, maka Tuhan memberikan kekuatan dan pikiran agar mampu mengelola segala usahanya, sehingga setiap manusia membutuhkan dan merindukan penolong untuk menambahkan kekuatan, karena terkadang kita terpengaruh dengan rasa lelah dan musuh. Bapak Ibu dan PMD Pakai, di mana kita tahu bahwa sebagai makhluk sosial, tentunya manusia tetap membutuhkan pertolongan. Jangan salah, walaupun ada penolong, bukan berarti seorang penolong itu kita anggap sebagai pembantu, sehingga kita bisa bertindak sewenang-wenang memerintah bahwa pekerjaan rumah dilimpahkan kepada sang penolong. Bapak Ibu saudara-saudariku, sebetulnya bagaimana sebaiknya mengusahakan bahwa setiap orang penolong menghargai apa yang diembankan Tuhan kepadanya. Harus kita pahami pula bahwa orang yang bersedia menolong kita atau sebagai teman hidup menganggapnya sebagai berkat Tuhan. Sebelum munculnya corona, tidak susah untuk mencari
kita butuhkan. Sisi positifnya, akibat berkurangnya pembantu di dalam rumah tangga, terpaksa atau tidak, suami dan istri bisa saling membantu dalam melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, dan mengurus anak. Kalau pembantu ada, maka segala pekerjaan rumah tangga dapat dilakukan seorang pembantu. Nyatalah memang ketika kerjasama dilakukan suami istri dalam keluarga, maka segala pekerjaan itu terasa ringan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, suami yang tak pernah memasak atau mencuci piring dan mencuci kain karena membantu, tidak ada yang terpaksa harus dilakukan. Begitu juga sebaliknya, si istri pun yang belum pernah memasak dan juga menyetrika kain, dan anak-anak dan suami sekarang wajib melakukan pekerjaan rumah tangga. Keterbatasan kita membuktikan bahwa kita memiliki kekurangan dalam diri kita, dan kekurangan itu perlu diisi oleh sesama orang percaya untuk bersama-sama melaksanakan tujuan Allah. Oleh karena itu, Allah berfirman, "Aku akan menjadikan penolong baginya." Kata penolong berarti Allah melakukan bagi mereka apa yang tidak mungkin mereka lakukan untuk mereka sendiri. Konteks di Kejadian 2 ayat 18, maka orang yang menjadi penolong bagi Adam menyediakan apa yang kurang pada Adam. Allah sendiri berfirman, Adam perlu orang lain untuk menjadi penolongnya, dan ia memberikan solusinya. Dan solusinya itu ialah ia memberikan orang lain sebagai penolong Adam untuk melengkapi kekurangan Adam dalam menuju tujuan Allah baginya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita sebagai orang percaya, kadang kita menyadari bahwa kita membutuhkan orang yang sepadan untuk melengkapi kekurangan kita di dalam menjalankan tujuan Allah bagi kita. Kita harus mengakui bahwa seringkali sikap kita seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan untuk menolong kita dalam menegakkan tujuan Allah. Misalnya untuk melancarkan pekerjaan kita. Manusia seperti inilah yang kita sebut dengan gengsi atau yang lebih fatal, egois. Secara umum, saudara-saudariku, bahwa kita perlu orang lain bukan hal yang mudah. Mengapa? Karena kita masih gengsi, di mana kita merasa sudah banyak tahu dan kita tidak perlu orang lain. Secara khusus, di dalam menggenapkan tujuan Allah di satu bidang tertentu, Tuhan ingin memerlukan orang lain untuk melengkapi keterbatasan kita. Mengapa? Karena Allah membuat manusia menemukan kedalaman makna hidup dengan hidup bersama di dalam keluarga. Setelah Tuhan menciptakan Adam, maka Allah membiarkan dia tidur. Ketika dia tidur,
dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu, di mana sebelumnya Tuhan tahu bahwa Adam itu lelah setelah ia memberi nama bagi semua binatang dan ternak, dan juga burung-burung di udara. Sehingga nama itulah yang kita gunakan hingga sekarang ini. Lalu Tuhan berfirman, Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jelas yang mau ditekankan adalah menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia, bukanlah seorang pembantu. Allah memberikan seorang perempuan untuk menolongnya dalam setiap pekerjaannya yang merupakan tugas dari Tuhan Sang Pencipta, sekali bukan dalam artian pembantu rumah tangga, tetapi adalah teman berbagi rasa dan berkat yang sepadan, bukan untuk diperintah sewenang-wenang, melainkan adalah teman hidup layaknya suami istri. Bapak Ibu, saudara-saudariku, bila ada kerjasama yang baik, semua dilakukannya dengan tulus, maka seberat apapun pekerjaan itu akan lebih mudah dan pasti lebih baik. Kita lihat akhir-akhir ini ada banyak laki-laki yang membiarkan istrinya mengusahakan kebutuhan rumah tangga. Istri marhoi-hoi, tetapi suami siang malam hanya marisoi. Sebagai orang Kristen, kita wajib dan saling tolong-menolong. Jangan kita membiarkan yang pada akhirnya saling menyalahkan di dalam pekerjaan rumah tangga maupun di dalam gereja. Sebagai bukti perlakuan kasih dari Tuhan sepanjang hidup kita. Di dalam kehidupan rumah tangga orang Kristen, suami dan istri harus mampu menjadi teladan yang baik buat anak-anaknya. Jangan sampai membiarkan suami atau istri menjadi yang beban bagi kehidupan hidup berumah tangga. Tetapi ada saja waktunya yang bekerja adalah istri. Bukan berarti juga suami tidak berusaha, tetapi janganlah pula istri berkata kepada suaminya, karena hanya saya yang kerja, jadi tolong urus urusan dan diurusi urusannya. Si istri terus merepet, enggak dihalangi, enggak di kamar, dan tidak juga di dapur. Mungkin Anda itu nanti mati di kuburan, para hantu yang sudah bertahun-tahun duluan sana akan lari karena dia merepet atau marah-marah. Atau juga suami berkata, aku yang lebih banyak mencari, maka terserah akulah yang mengatur keluarga ini. Itu keluargaku, anakku, istriku harus tunduk atas kehendakku. Allah, saudara-saudaraku, jangan sampai terjadi. Tuhan telah memberikan tugas masing-masing untuk dikerjakan, bukan untuk sesuka hati, melainkan sebagai
dari alam ciptaan ini. Dan keadaan inilah yang baik, yang hanya bisa ditunjukkan hanya dengan sikap saling tolong-menolong. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial, butuh sahabat, butuh teman hidup. Dan pertanyaannya sekarang, mengapa Tuhan mengambil dari salah satu tulang rusuknya? Dan mengapa bukan dari bahan yang lain seperti Adam? Jawabannya adalah karena perempuan yang menjadi penolong itu juga diharapkan adalah orang yang benar-benar sehat atau sepadan, bahkan seperasaan dengan suaminya. Laki-laki dan perempuan yang dikatakan dalam pernikahan adalah kedua-duanya adalah seperasaan dan satu hati dan pikirannya untuk melakukan tugasnya di dalam Tuhan, untuk mewujudkan kasih Tuhan yang sebenarnya, dan tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi, dan juga dari tempat dan bahan yang lain, sehingga begitu mudah ditinggalkan dan dibuang begitu saja, tidak berharga. Tujuan utama Allah dalam penciptaan ini adalah upaya menguatkan laki-laki, mengusahakan kelestarian alam ciptaan. Tuhan merasakan adanya kelemahan pada Adam, sehingga ia butuh teman hidup. Melalui seorang perempuan, maka lebih nyatalah Tuhan akan mewujudkan tujuan pengelolaan lingkungan hidup dengan sempurna dan baik. Sehingga suami harus dengan hati terbuka mengakui bahwa perempuan adalah berkat Tuhan yang tak terhingga. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, dan ia dinamai perempuan sebab ia diambil dari tulang rusuk laki-laki, dan menunjukkan sebuah kenyataan tidak baik bahwa seorang manusia itu hidup sendirian. Bapak Ibu saudara-saudariku di dalam Kristus, orang Batak katakan, unang tunjung songon tadiang nahapuluan dan adong dongan. Sama seperti pohon pakis yang hidup dengan kesendiriannya, menunjukkan sebuah kesedihan dan kelemahannya. Itulah alasan setiap laki-laki betapa merindukan pasangan hidup. Tentunya yang sehati, sepikiran, walaupun karakter dan bentuk status sosial berbeda, tetapi mereka bisa saling berbagi suka dan duka untuk menambah gairah hidupnya dan juga untuk mengurangi rasa takut dan kelemahan. Mari kita ingat firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, saling menolonglah dalam menanggung beban supaya kamu menaati hukum Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku, kita semua diberikan Tuhan tanggung jawab hidup bekerja untuk hidup memelihara alam ini. Tentu tugas ini berbeda dengan kemampuan kita masing-masing. Maka pekerjaan kita juga berbeda sesuai dengan pemberian Tuhan atau kemampuan yang berbeda itu. Kita dituntut bukan hanya melakukan pekerjaannya,
berdua sudah mampu menunjukkan diri sebagai penolong untuk memajukan pelayanan kasih Tuhan di dalam gereja. Untuk HKIC, ya, karena kebanyakan memang gereja di sini diisi oleh mayoritas perempuan. Banyak dipuji maupun pelayanan lainnya. Bahkan tak salah ada gereja yang dikatakan dengan gereja para janda karena laki-lakinya sedikit. Saya tahu ada gereja HKI walaupun tidak ada laki-laki yang datang dalam ibadah gereja jalan terus. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Bisa kita lihat di Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Bagaimana dengan kita? Marilah kita menunjukkan kesetaraan kita satu dalam berjuang untuk menciptakan tujuan Allah, yaitu alam ciptaan yang damai, sebab Yesus telah menolong kita menjadi ahli warisnya untuk siap selalu diberkati. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu, berkatilah. Kita berdoa. Bapa di dalam surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami masih bisa bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam surgawi, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surgawi, kami mau berdoa buat setiap jemaat HKI Rasul Peduli bagi salam. Dimana Tuhan pada hari ini kami sama-sama melakukan ibadah. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati dan melengkapi Tuhan segala kebutuhan keluarga di masa pandemi COVID-19. Bapa di dalam surgawi, sebentar Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati tangan-tangan jemaat-Mu yang memberikan persembahan untuk kemajuan pembangunan gereja. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat setiap para dokter dan perawat melewati masa pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan yang selalu memantai mereka, memberikan kekuatan, bahkan memberikan kesehatan, agar mereka mampu Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya, untuk menyelamatkan Tuhan manusia-manusia atau orang-orang yang merasakan sakit akibat pandemi COVID-19. Bapa di dalam surga, kami serahkan Tuhan kehidupan kami, bahkan pergumulan kami di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan yang
Mary
urusia tuli atau sakat Tuhan lupa tu pahami ang dapat tulus ang asin rambo asa patulus perbagasan na aka area din ng Tuhan di hari ng Tuhan asin orang Tuhan o na masuk-masuk ng keluarga lehon akan narikotin muluna lehon tuktong silas ni roha asa tuktong berlas ni roha na sida dinalau mengbukiat kaulami sahat tuna sahat otikina ima di nama masuk-masuk perbogasan pasar perwi atau masih orang Tuhan o matutong melehon akan narikoti o partulong mereka nang kami pesa luhut na ruas nuhuriam Tuhan tuktong ma di bagasan pangarajayan tuktong di bagasan pangaramot yang urusan Tuhan oleh tumarap Tuhan aka amanani aka yang pengami di partikianon masodapatan dapat karjuan masih rahmat Tuhan udut mulu nasida kita aka masuk gudang pasang tong makarelan mulu berpartulong mereka asiro Tuhan patudu aka karjuan asal Tuhan udut latida dokter namanya itu presiden Lumobi kami maksud roh tuktong nasida yang kalau nasigan pari lumobi menguji pasangan warna dawadi atau melihat Tuhan dewata amin yang makabangsa di bantu gijang inang marsau kami babak baritang nauli na pinatol hasni na pasomi tumpa suatu jala bapak kuma tuganuk mulu namin asa bulahu kami sohong na pinangilun yung kapsyan kami atau pasu-pasu ma ibadah kiratian ng Tuhan jumulurasi kami sa dosa pangalason namin dosa ni Tuhan nomor dosa Tuhan asa tamahani Tuhan asa akan dipasu-pasu mangsahong wagnya nak Yesus Kristus cukup pamo bagi marakan di amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan keluarga. Mari kita doakan persembahan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.